Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Destiani Wulansa Fitri dari SMA Negeri 1 Blik. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit cerita tentang sebuah buku yang baru saja saya baca. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar atau membaca buku ini? Jujur saja, pada awalnya saya tertarik membaca buku ini karena judulnya yang sangat unik, yaitu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Awalnya saya mengira ini adalah kisah tentang seorang ayah yang ingin mewariskan resep mie ayam kepada anaknya. Namun setelah membacanya ternyata saya keliru. Buku ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Namun sebelum kita membahas isinya lebih lanjut, izinkan saya memaparkan identitas buku ini terlebih dahulu agar teman-teman memiliki gambaran yang jelas. Buku ini berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, ditulis oleh Brian Krishna, dan novel ini merupakan karya ke-11-nya. Diterbitkan oleh PT Grasindo, memiliki nomor ISBN 9786020531328. Cetakan pertamanya pada Januari 2025 dan cetakan ke-94-nya pada Januari 2026. Memiliki tebal 216 halaman. Harga untuk Pulau Jawa sekitar Rp93.000. Info tambahan, Brian Krishna telah aktif menulis sejak masa SMA-nya, dan karya pertamanya berjudul Merayakan Kehilangan. Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati tercipta dari kumpulan hasil wawancara penulis dengan teman-teman yang sedang berjuang pulih dari depresi akut. Mengisahkan tentang tokoh yang bernama Ale yang didiagnosis mengalami depresi hingga mencapai titik terendah dalam hidupnya. Namun, niatnya untuk menyerah tertunda karena sebuah hal yang sangat sederhana, rasa lapar dan keinginan menyantap seporsi mie ayam. Melalui momen tersebut, Ale mulai mempelajari banyak hal baru, menemukan kembali semangat hidup, dan menyadari bahwa alasan untuk bertahan tidak harus hal yang besar. Ada beberapa alasan mengapa saya menyukai buku ini. Yang pertama, alur ceritanya mudah dipahami dan bahasanya komunikatif sehingga pesan yang ingin disampaikan penulis dapat diterima baik oleh pembaca. Yang kedua, buku ini berani menampilkan dampak negatif perundungan verbal terhadap kesehatan mental korban. Yang ketiga, membuat saya menghargai hal-hal kecil dalam hidup saya. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa tidak ada hal yang sempurna, buku ini pun memiliki sedikit kekurangan. Beberapa bagian terdapat penggunaan kata umpatan yang mungkin membuat sebagian pembaca merasa kurang nyaman. Selain itu, ada beberapa bagian juga yang ceritanya kurang mendalam sehingga menimbulkan sedikit kebingungan saat membacanya. Secara keseluruhan, buku ini sangat menyentuh hati dan membawa pembaca masuk ke dalam dunia tokoh Ale. Saya merekomendasikan buku ini bagi teman-teman yang telah berusia 15 tahun ke atas dan sedang membutuhkan motivasi hidup, namun perlu diingat karena diksinya cukup tajam dalam menyajikan realitas hidup yang pahit. Bagi teman-teman yang lebih menyukai bahasa halus, mungkin perlu diadaptasi sedikit. Demikian resensi yang dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman tertarik untuk membacanya? Jika iya, silakan segera mencari buku ini di toko buku terdekat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.